Rekan Pare, kali ini film berjudul Six Headed Shark Attack akan menjadi episode terakhir dari film Kang Hiu yang sangat membagongkan ini. Dan film ini akan mengungkap semua. Jadi ini video reaction kita ya. Asal muasal kenapa Kang Hiu bisa memiliki kepala sebanyak itu dan kenapa ia juga bisa terus beregenerasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Film diawali dengan beberapa remaja yang sedang melakukan pesta kelulusan dari lembaga pendidikan. Terlihat jika semua orang yang ada sangat menikmati pesta kelulusan tersebut. Namun berbeda dengan pasangan Kang Junaidi dan Robiah di mana terjadi sedikit perselisihan di antara mereka. Entahlah apa kesalahan Kang Junaidi di masa lalu sampai pada suatu ketika Robiah yang sudah ngambek melihat sebuah bayangan mendekat ke arahnya. Hingga tiba-tiba salah satu temannya menjadi mangsa dari Kang Hiu. Tak cukup sampai di sini karena Kang Hiu terus memburu mereka. Dan film Six Headed Shark Attack pun baru saja dimulai, guys. Scene kemudian berpindah ke aktor utama kita yang bernama William. Ini dia akang-akangnya, di mana pada saat ini ia sedang memandu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekurangan kasih sayang. Kang Jimmy di pulau ini juga memiliki dua rekan yaitu Brad dan Rebecca. Perasaan dari film pertama Brad ada mulu, guys, tapi pasti dia mati di awal-awal. Lihat saja. If you go up one at a time, Hips lack of muscular integrity. push each other up, you can do it. Yeah, but that's not the challenge. Kang Jimmy meminta Brad dan Rebecca untuk menyiapkan beberapa sirup ABC di pelantar untuk menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Dan setelah melakukan tugas itu, Brad dan Rebecca kembali ke kapalnya. Namun mereka tidak langsung kembali, melainkan mereka masih bersantai di atas selancar yang mereka gunakan. Akan tetapi, tiba-tiba Kang Hiu berkepala 6 itu datang dan langsung menyantap mereka berdua. Sementara itu, Kang Willy mendatangi mantan istrinya yang bernama Susana untuk memberikan sebuah kertas pembagian harta gonogini akan pulau ini. Karena ceritanya, pulau ini merupakan pulau yang mereka bangun berdua. Dan karena sebuah perselisihan di masa lalu, akhirnya dua sejoli ini memutuskan hubungan yang sudah selama ini mereka jalin. Singkat cerita, setelah memberikan beberapa berkas itu, Kang Jimmy kembali ke pesisir pantai. Sementara Susana bersama kekasihnya yang baru masih menikmati indahnya pemandangan di pulau ini. I told you we shouldn't be coming close to this island. What was that? Okay. Take it slow. Sekembalinya Kang Jimmy ke daratan, ia didatangi oleh Mary dan meminta uangnya dikembalikan. Tidak hanya itu, ia bersama kekasihnya memutuskan untuk pulang saja. Karena menurutnya, pulau yang sudah ia datangi ini tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi bisa dikatakan jika Mary merupakan maklarnya Kang Willy, guys, untuk mendatangkan wisatawan. Namun ia tak pernah tahu jika pulau yang sebenarnya dikelola oleh Kang Willy seperti apa. Sebisa mungkin Kang Willy meyakinkan Mary untuk tidak pulang. Karena jika itu sampai terjadi maka wisatawan yang lain juga akan mengikutinya. Dan Kang Willy berjanji setelah kunjungan wisatanya ini selesai, ia akan memberikan cashback lebih pada Mary. Why don't you get a full refund? Just remember, you came. Okay? Think about that reason before you go. Setelah meyakinkan Mary, Kang Willy kembali mencari keberadaan Brad dan Rebecca.
Karena dari tadi ia hubungi namun mereka tidak ada jawaban sama sekali. Hingga tak lama kemudian pada saat Kang Willy berada di pesisir pantai, ia menemukan sesuatu. Dan dengan segera ia mengambil sesuatu tersebut. Dan betapa terkejutnya Kang Willy ketika melihat jika barang temuannya itu merupakan potongan kaki Brad yang tidak dimakan oleh Kang Hiu karena menggunakan sepatu. Kang Willy yang merasa keberadaan para wisatawan ini terancam akan temuannya itu secepat mungkin, ia kembali untuk mengingatkan para bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut. Sementara itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menikmati masa liburan mereka berenang menuju pelantar yang sudah disiapkan oleh almarhum Brad dan almarhumah Rebecca untuk menikmati secangkir sirup ABC yang sudah dipersiapkan. Mary yang berenang paling belakang secara tiba-tiba dikejutkan dengan air yang seketika berubah menjadi perairan darah. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh potongan pantat Brad yang juga tidak dimakan oleh Kang Hiu. Selagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini histeris, Kang Willy datang dan segera membawa Mary untuk menaiki pelantar. Singkat cerita, mereka yang mulai panik menyalahkan Kang Willy. Bahkan mereka berjanji akan menuntut Kang Willy ke pengadilan. Namun demikian, salah satu bapak-bapak bernama Duke berusaha untuk menenangkan teman-temannya. Karena yang harus dipikirkan saat ini tak lain hanyalah bertahan hidup. Kang Willy juga memberitahu pada wisatawan ini jika ia akan berusaha sebisa mungkin untuk melindungi mereka semua. Kang Willy juga meminta mereka semua agar tetap tenang dan segera mendayung pelantar menuju perahu terdekat supaya mereka semua bisa terselamatkan. Setibanya di kapal, Kang Willy menggunakan radio segera meminta pertolongan. Namun nyatanya radio yang ada di perahu itu mengalami gangguan dan tidak akan ada satupun tim penyelamat yang akan tiba. Semua orang semakin panik namun berbeda dengan Duke, di mana ia memutuskan untuk melawan predator itu dan ia meminta Willy untuk menyiapkan tombak dan juga pistol suar untuk melawan Kang Hiu. Meskipun terdengar sedikit konyol menurut rekan-rekannya, namun Duke sangat percaya diri. Apalagi sejatinya manusia seharusnya lebih cerdas dibandingkan seekor hiu. Brilliant. This is a stupid shark. We're the apex predator. It's brilliant. Apex predator. Setelah itu, Duke dan Kang Willy lebih dulu kembali ke daratan menggunakan pelantar yang ada. Pasti kalian bertanya, kenapa nggak naik semuanya? Karena hal itu akan menyusahkan Duke dan Kang Willy karena kelebihan beban di pelantar, guys. Selagi Duke dan Kang Willy menyiapkan beberapa peralatan untuk melawan Kang Hiu, rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu ini sangat ketakutan. Setelah peralatan itu siap, Duke menggunakan darahnya memancing kedatangan Kang Hiu. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama Kang Hiu pun tiba. Dengan secepat mungkin, Duke menancapkan tombak yang sudah diisinya dengan bahan peledak. Dan benar saja,